Lalu situ ya, itu gadis-gadis ancak tu. Mas, sini mas. Tak ketek dia banyak ancak. Ancak lah pun dah bini awak dia, Pak. Berikan penyuluhan di sana. Mohon maaf. Lahir anaknya ibu ni dari hasil pekerjaan yang tidak baik. Tapi anaknya bagaimana jadi anak yang soleh dan soleha. Diantaranya ke pesantren, Pak. Padahal kojo itu siang malam. Tapi anak ke pesantren. Begitulah orang tua terhadap anak. Jalanan hidup. Karena tauhid itu mengkaji yang di dalam. Jadi kita coba perjalanan hidup kita ni arahnya kemana. Bahwa hidup yang baru kita tempuh ini baru 3 periode. Satu, hidup di alam roh. Roh ada, jasad tidak ada. Yang kedua, hidup dalam rahim ibunda yang mulia. Dalam rahim ibunda yang mulia, paling sebentarnya 6 bulan. Paling biasa 9 bulan 10 hari. Paling lama 4 tahun dalam rahim ibunda yang mulia. Itu namanya proses. Dalam rahim ibunda yang mulia itu sudah ada tekan kontrak kita dengan Allah. Si Fulan, kamu besok berjodoh dengan si Anu, anak si Anu. Si Fulan, kamu besok rezeki sebanyak itu. Tidak ditambah, cukup. Bila banyak kamu sombong, bila sedikit nanti kamu kufur. Si Anu, kamu besok umur cuma sekian tahun. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sedetik tidak ditambah, sedetik tidak dikurangi. Kecuali saya yang berkehendak, kata Allah. Jadi ada nyawa seseorang itu dipercepat oleh Allah, ada umur seseorang itu dilambatkan oleh Allah. Mana contohnya Ustaz? Mohon maaf. Umpama di jalan besar itu ada tabrakan anak SMP baru berumur 13 tahun. Kepalanya pecah, perutnya isinya keluar, tangannya patah, kakinya terurai-urai pisah. Sanggup tidak emak ayah kalau rahim ibundanya yang mulia hidup anak itu 47 tahun. Sekarang baru berumur 13 tahun. Kakinya yang terurai, kepalanya yang pecah, isi perutnya yang keluar. Menderita anak itu. Mak dan ayah tidak pula punya duit, tidak punya kemampuan. Bawa berobat segala macam, anak bukan teraduh-aduh lagi. Yang kita tengok hanya tali angin di sini. Ada tidak bergerak? Nah, anak tidak bisa ngapa lagi. Sekian tahun anak umurnya lagi, Bapak Ibu, Allah sayang. Baru 2 hari di rumah sakit. Diambil Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah tidak mau anak ini selamanya 47 tahun menderita. Diambil oleh Allah. Itu namanya man yasha dan biiznillah. Allah berkehendak dan Allah juga yang mengizinkan. Selesai si Anu, kamu besok mati penyebabnya ya demam panas di sentrum listrik, anyut di sungai, dihimpit kayu, dilenser Honda, dihampai puso, atau jatuh di kamar mandi. Serangan jantung, pecah pembuluh darah, dan lain-lain. Setuju? Setuju ya Allah. Tanda tangan. Sudah tekan kontrak kita dengan Allah. Habis alam 2 rahim ibunda itu hidup di dunia. Inilah dunia itu. Inilah dunia. Lahwun wa la'ibun. Dunia ini panggung sandiwara. Membuat manusia lupa, membuat kita lalai, dibujuk rayu kita. Karena dunia ini namanya hawa. Makanya pagi ini Bapak dan Ibu yang berada di lingkungan masjid kita ini ada 300 kakak. 270.
270 kakak. 15 kakak non-muslim. 15 kakak dia berada ke luar kota. Sudah 30. 15 kakak melahirkan. Tinggal lagi 235. 15 kakak datang bulan. Tinggal lagi 15 kakak mungkin dia demam. Tinggal lagi 200. Kalau imannya kokoh, dunia ini tidak merayunya bapak dan ibu, 200 kita di subuh. 200 subuh, 200 maghrib, 200 isya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi inilah dunia. Membuat kita lupa, terpersona, membuat lalai, membuat malas. Itulah kerja dunia. Coba 200 ini. Kalau sempat 2 orang satu rumah, 400. Kalau sempat 3 orang satu rumah, mak dan ayah ikut pula anak satu. Meletus di sini namanya, meletus. Meletus. Bahasa kampung saya, bahasa kampung Inggrisnya itu meledak. Ada lagi bahasa populernya, melimpah. Coba. Tapi karena itulah dunia ini, Pak, dunia ini. Dulu belum ada matahari di Pekanbaru ini, orang tidak terpersona. Begitu ada matahari mulai, enak bu, dingin, hancur. Kami betul berangkat, kami dong rombongan dia itu lama lumpai-pai lah. Apa yuk besok yo? Lah mulai pula jualah daun-daunan, serai kunyit, daun pisang. Bagaimana cara bisa berangkat? Berangkat jam 1 di rumah, jam 2 sampailah ke matahari, baru 7 meter jalan, dingin ya, lomak ya. Tentu di kipe di AC kan. Nah 7 meter pula berjalan ke depan nampak pula tangga berjalan sendiri. Bos awak jonjang berjalan seorang. Nah kawan karena sudah berangkat lomak jadi lompat. Ide inyo belum pernah berangkat alamu lo caronya bah caronya cari lo. Ya gaya melompat dak duduk jantungnya. Sampai kata melompat pula lantai kedua. Terasa turun naik itu je kerjanya. Terputar pula nengok-nengok itu. Hancak yo, hebat-hebat yo. Kain kau mahal-mahal ya. Ndak molinya udah belok aja nya, Pak. Selesai itu gimana? Pulang wak leo dan lapon kaki dan iyo John. Begitu balik dia buka pintu. Lah kolam yo. Tadi torang wak masuk yo. Tentu ya jam 2 masuk asar waktu turun naik. Maghrib mungkin muter-muter nengok-nengok. Nggak tentu maghrib, nggak tentu asar. Kenapa? Dunia yang membuat kita lupa. Makanya dulu di mall SKA itu lebih kurang 3 tahun saya berwirid itu Pak. Nggak ada tanda-tanda waktu masuk, nggak ada tanda-tanda. Saya bilang sama manajernya itu. Karena agamanya nggak sama dengan kita. Pak, mohon bila ada asar datang, maghrib datang, zuhur datang, di informasi setidaknya ada suara azan. Tanda yang di dalam ini tahu dengan waktu. Yang kedua, tolong buatkan tempat solat di dalam ini. Tidak banyak itu. Ini luas, ini luas. Buat aja lah 6x6 tak berapa. 3 tahun lamanya. Kalau tidak ada tanda-tanda bahwa waktu masuk segala macam, yang beriman pun losap. Jangan tanggung-tanggung iman, yang beriman pun losap. Inilah dunia Bapak Ibu. Tidak lama, dunia ini tidak lama lagi Pak. Kalau saya tengok kawan-kawan kita pahlawan Sumbu ini, ya masih ada lah dunia dipakai lebih kurang 15 tahun. 20 tahun. Tapi mohon maaf, ayah-ayah benar sandau itu anda. Itu tengok, tidak lama lah. Bangkit lah. Bawa tes nak. Saya bisa ngetes. InsyaAllah bisa Pak nak bawa. Ini nak pakai tua saya ni lah. Pakai tua berapa umur kini kak? Sampai 5 atau 5 sampai? Eh? 2 sampai Pak. 5 sampai. Sampai 5. Oke. Kalau sama dengan Rasul tinggal berapa? Rasulullah kan 6. Kalau ini sampai 5. Bapak tinggal lah.
Okey, ada 18 tahun. Itu kalau sama dengan Rasul. Kalau dulu dalam rahim ibunda yang mulia, bapak saya ini hanya 46 tahun. Kini sehat-sehat. Berarti setahun tinggal lepas. Pai kadumai pai bukit tinggi itu. Boleh areng kata tabok. Ambo sakit ngau. Alu sampai sakit ni jiun. Lai tahu jiun dah. Bahasa kampung saya Pak is dead. Asa tahun. Betapa hidup. Makanlah bakso, makanlah sate banyak-banyak. Coba. Jadi kau contohnya Pak. Ya, jangan sampai lu selero nak mau makan dah. Dunia ni tak lama Pak. Panah. Dunia ni binasa. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, takutlah kamu akan Allah. Sebetulnya mak dan ayah secara ilmu tauhid, Allah masih sayang kepada awak Pak. Tanda sayangnya gimana? Masih dikasihnya kesempatan awak untuk taubat dan beribadah. Coba waktu kita buat dosa diambil oleh Allah, bagaimana mengadilinya nanti di padang mahsyar. Waktu mabuk teler tu dicabut lah ta'ala. Waktu maliang awak dicabut lah ta'ala. Waktu hina berdosa awak mengunjung orang dicabut lah ta'ala. Makanya bapak dan ibu, Allah masih sayang. Kalau dalam ilmu tasawuf, bapak dan ibu siapa saya? Bapak ibu tidak akan tahu siapa kariman sebenarnya. Siapa ayah sebenarnya? Siapa rekan-rekan pemuda saya ini, pahlawan subuhnya sebenarnya? Amak-amak itu siapa sebenarnya? Tidak ada yang tahu kecuali diri dan Allah. Betulkah kariman ini Ustaz? Betulkah dia buya? Betulkah dia orang baik? Betulkah dia imam? Pernahkah dia maling? Pernahkah kariman itu zina? Pernahkah kariman itu mabuk? Teler, segala macam? Saya yang tahu. Mohon maaf ayah-ayah, siapa sebenarnya? Pernahkah ayah itu dulu maling tanah orang, mengambil getah orang, atau mengambil istilahnya, macam-macam lah. Ayah yang tahu. Ibu-ibu siapa sebenarnya? Orang jujur ke orang solehah ke ibu? Pernahkah ibu maling duit suami yang tergantung dekat kamar mandi itu? Suami tak ada kan, celananya ada di situ tergantung. Dia ambil dompetnya. Ibu yang tahu. Betul atau tidak Bu? Bu, buat lontong lah Kang. Iya, rekan-rekan saya pahlawan subuh ini siapa yang tahu sebenarnya? Dia yang tahu. Pernahkah meninggalkan sholat, puasa yang tidak pernah dia qadha, melawan sama mak dan ayah, atau tidak ketahuan dengan orang? Kapan baru sadarnya? Kita yang tahu. Inilah Bapak Ibu perjalanan hidup. Takutlah kamu akan Allah. Maka hampir 300 ayat dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Takutlah. Kenapa kayak begitu? Bapak dan ibu, ada namanya dalam ilmu tauhid, selalu dibacakan buya-buya dan guru-guru awak. Awak kok ada istidrak. Istidrak itu apa Ustaz? Sesuatu yang ditangguhkan oleh Allah. Awak berdosa, jangan dikira Allah lalai. Jangan dikira Allah itu lupa. Jangan dikira Allah itu tidak tahu bahwa kita ini orang berdosa. Ditunggu oleh Allah Ta'ala Bapak dan Ibu. Artinya Allah menunggu kesadaran keinsapan kita. Pada satu saat tidak pernah bisa berlindung di hadapan siapapun. Semuanya akan dihisab. Semuanya akan dihitung. Dipertengokkan oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin. Enggak ada yang tercecer Pak. Ditunggu Allah Ta'ala. Ditunda Pak. Ditunda. Dosa yang kita buat ditunda Allah Ta'ala. Tidak disiksa. Kenapa? Allah sayang ingin menengok kita itu sadar dan insaf. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nazara yanzuru unzur. Tengoklah dirimu
periksalah dirimu, introspeksilah dirimu, ma qaddamat li ghadin. Mana baru amal ibadat yang kalian buat untuk hidup yang besok. Li ghadin, asal katanya ghadan, untuk hari esok. Hari esok tu mana Ustaz? Ada 6 tu mak dan ayah. Alam kubur, alam kiamat, padang mahsyar, berhisab, mizan, siratal mustaqim, lulus dapat surga, jatuh ke bawah dapat neraka. Itu disebut dengan yaumil akhir. Jauh lagi mak perjalanan hidup kita, jauh lagi Pak. Baru 3, ada 6 lagi yang kita tempuh. Semuanya ini butuh surat menyurat, butuh paspor, butuh visa Pak. Kalau tidak ada, prosesnya luar biasa. Mak dan ayah berangkat umroh saja, lewat di bandara saja diproses. Mana KTP? Buka ikat pinggang, buka jam sodo dibuka. Malam cereng, lalu cereng ada je. Tangkok, pas itu dulu. Iya, ada dulu kejadian mak dan bapak. Kami berangkat umroh. Ada nenek itu ditangkap. Kami udah lolos pemeriksaan. Ini pemeriksaan baru di bandara. Diperiksa. Kami udah lolos. Tinggal nenek itu surang. Kata anaknya, Ustaz, apa? Amak buat tertangkap. Tertangkap bagaimana? Buat sabu-sabu. Kata anaknya, kau payah kok. Proses. Dipanggil saya selaku mudir atau leader. Panggil, diproses, dibuka seluruhnya yang di dalam itu. Dibuka, ada bajunya, ada kemonap ke dalamnya, ada inyak, ada itu. Basuolah sebungkui kete. Sabu-sabu. Begitu dibuka, kiranya ndak sabu-sabu dah Pak. Bodak bowe Pak. Ya mak-mak kita dulu kan itu tuh. Mak-mak dulu tuh 2 je bawa bodaknya, bawa bodak pipa nama rompek atau bodak bore itulah. Kan macam sabu-sabu aluinya dong. Masya Allah. Itu saja diproses. Apalagi besok. Tak ada yang tercecer Pak. Lai jelas. Habis dunia ni mak ayah, habis dunia ni tak lama lagi umur saya sudah 54. Kalau sama dengan Rasulullah tinggal berapa lagi Pak? 9 tahun. Kalau sama dengan Rasul. Karena Rasul bilang umur umat saya lam yazid wa lam yanqus. Tak jauh beda kok lebih nak bapo, kok kurang nak bapo. Maka umat Nabi Muhammad dia banyak meninggal antara 50 dan 70. Itu yang banyak. Makanya kawan-kawan saya pahlawan subuh ini masih panjang lagi. Tengok apa ayah ada nak lama. Tengok dah. Nama sandau tanggung. Kau nak mau bawa susu kau dah ya pasti dah. Tapi bukan mati itu persoalan. Persoalannya apa? Ma qaddamas li ghadin. Aneh baru barang yang dibawa untuk mati itu. Mak dan ayah berangkat jalan-jalan wisata, entah ke Batam, ke Jakarta, atau mungkin ke Sumbar, entah ke Aceh, bawa kain 3 pasang, bawa uang untuk makan-makan. Makin jauh jalan awak, mak ayah, makin banyak yang awak bawa. Oh, orang sekarang musim haji, berangkat haji kopernya, ambo rasa separo, itu dipotong lobby ya. Lo sampai kemarin enggak? Lo sampai dong. Ada kain ini, ada kaos kaki ini, ada kaos kata ini, ada itu. Malah masuk sambal, masuk goreng, masuk lado untuk bertahan, macam-macam lah. Karena untuk sekian hari, makin jauh berjalan makin banyak persiapan. Tapi kita makin jauh kita perjalanan untuk tauhid kita ini, kenapa tidak bersiap-siap? Habis dunia masuk ke alam kubur. Berapa lamanya alam kubur itu? Allahu alam, Nabi Adam, Siti Hawa, dan atuk nenek awak yang meninggal dulu. Sampai hari ini belum satu pun yang dibangkitkan oleh Allah. Pertanda alam kubur lebih lama dari alam dunia.
Alam kubur ya ulil albab. Afala ta'qilun? Afala ya'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak? Masya Allah. Alam kubur ada 5 yang menjadi pelajaran. 1, alam kubur adalah alam yang sangat sempit. Masuk orang ke dalam, masuk lelah, ditutup. Masukkan tanah, diinjak-injak, dipadat. Karena kita menghormati manusianya, ada dengan daun-daunannya, jangan tang ke dalam. Disambut dengan bagus, diinjak-injak. Kalau bolehlah dipakai yang di PU membuat jalan nak ketek. Apa namanya tu, Pak? Apa namanya tu? Kalau bahasa orang kampung saya, pamadik jalan ni, tu nama dia. Atau apa nama? Nak nonggo dan nak bilang, nampak enggak? Yang ketek tu siapa orang bilang tak? Apa namanya? Dipadat dengan itu, tapi tidak boleh. Diinjak-injak 3 orang, 5 orang, 6 orang di kuburan itu. Yang kedua, alam kubur adalah alam yang sangat sempit. Masuk ke liang lahat, dihadapkan ke kiblat. Tutup, tidak bisa. Duduk-duduk tidak bisa. Berdiri tidak bisa. Alam kubur sangat sempit. Dan itu pasti. Al-qabru haqqun. Kubur itu benar. Masya Allah, kan masuk awak saudara ke dalam, Pak. Proses Allah sandiwaranya luar biasa. Musim Covid kemarin bapa buya-buya awak di Riau kau meninggal tak terhitung dah mak ayah. Ambo itu hitung cek-cek tu 25 orang buya-buya awak meninggal, Pak. Kalau dihitung pokoknya nanti kona aja dah amal Pak Dr. Safi Khalil yang mendirikan Asofa ya. Nah, tu guru saya, dia berilmu. Apalagi dia mau balik kondang, bukan hanya terkena di Riau, Nusantara. Bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, amal ibadatnya banyak. Musim Covid. Buya Selamat Riyadi. Macam-macam banyak buya-buya kita itu banyak. Nah, coba Bapak dan Ibu, kita akan menyusul. Alam kubur adalah alam yang sangat sunyi. Tak ada teman sendiri aja, Pak. Cubalah sekampung awak ikut orang semuanya balik kampung, tinggal seorang jawab siko. Linglung awak, Pak. Mano kada doni ke mano, kada duduk mano, kau ya nak ada orang. Makanya dulu ada nyanyi Asmindar Darwis, bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan. Jikalau ada amal di dunia setelahnya di pembaringan, baru tahu ada amal ibadat terbujur badan di liang lahat. Tapi lagu tu kini tak laku dah. Tak laku dah. Namun kini kalau ada lewat kadang-kadang orang pesta, ada lagu dangdut. Lebih-lebih kalau sampai malam hari, lain logo yang lain logo yang orang kini. Kalau tiba lagu dangdut, tangan kanan yang nunjuk langit. Tangan kiri tunjuk bumi. Mata dipejamkan, bibir bawah digigit. Tak laku dah. Bila Israel tu tak laku dah, Pak. Itu baru-baru lagu dangdut. Kalau lagu rock, Masya Allah, Pak. Conokan putih lehernya kok. Awak je tahlil nak cara tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu nak. Coba. Itu nanti yang ke lapang kuburnya. Coba. Alam kubur, alamnya sangat dingin. Cobalah duduk ke dalam tu basah langsung, Pak. Duduk atau basah langsung kain awak. Dingin. Sementara pembalut badan hanya 3 lapis kain kapan. Itu pun tak tentu dah, Pak. Tak kain awak, kain masyarakat di bawah, Pak. Diminta PSM Ekososial. Bu, iuran bulanannya, Pak. Iuran bulan. 2.000 sebulan tak tahu mau membayar. Mati dibungkui juga kain uang banyak. Coba. Makanya kadang-kadang kita BS ini pahlawan subuh, pemuda remaja saya coba buat akan datang. Kita buat musabaqah tilawatil Quran. Jangan main-main, serius. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Anak-anak hadiahnya apa Ustaz? Komputer. Kena amplop. Isinya 75. Allah sampai pulang leh labi.
Komputer saya cerdas. Coba tengok dari NTT itu, nono dari NTT itu. Kan ada komputer yang belajar. Kini lebih kalah komputer gini-gitu aja. Tangan. Nah, sekian. Sekian ditambah sekian dikali sekian dikurangi sekian dengan sekian. Sekian. Kalah komputer. Orang bilang komputer itu cerdas. Cerdaslah awak. Yang membuat komputer itu kan awak. Cuma orang kini itulah Pak. Nggak mau belajar otaknya. Makanya kalau ada orang Jepang datang ke Indonesia, Pak, pasti otak Indonesia dibuat yang pertama sekali. Ini masih orisinil Pak. Nggak pakai-pakai. Saya tengok ayah-ayah Moko dulu. Ayahku cerdas. Ama-ama kau cerdas. Cobalah dulu. Bawa pisang, bawa limau, bawa minyak, bawa itu segala macam ke pasar. Kau berapa kilo, sekian kilo. Kau berapa kilo, sekian kilo. Kau berapa, RM2,5. Kau berapa, cik tali. Berapa jumlahnya? RM2,5. Nak, ada waktu licik je dapat sikos adonya. Kalau awak kini, nak, tolong nak. Ada apa mama ini ha? Tolonglah. Sodo tokan. Ya, tokan. Berapa sayang? Banyak mama. Ini ha? Onde. Utang mama. Sodoko. Nah, ulang lihat. Nak ulang balik. Ulang lah balik. 3 kali tokan menokan. Tak ada sama hasilnya. Pak. Coba. 3 kali. Entahlah. Itu makanya mak dan ayah Masya Allah. Alam kubur sangat sunyi. Tidak ada sahabat. Alam kubur sarangnya ular. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqam. Kubur kan masuk awak ke dalam mama ayah. Sementara awak ingin lapang, ingin terang. Raudatul min riyadul jannah bagaikan taman sorga. Kayak apa taman sorga? Sab'ina zira'an. 70.000 tanaman hijau. Mana ke situ tidak sampai mato 70.000 dulu tidak sampai ketika dia terbatas mato, tapi luasnya alam kubur bagaikan taman sorga. Itu nanawak minta. Tentu syaratnya ada. Apa syaratnya Ustaz? 1, la tusyrik billah. Ingin lapang kubur besok, ingin terang, ingin aman, raudatum min riyadil jannah bagaikan taman sorga. Tolong iman dikuatkan. Ustaz, ya, iman tuh gimana Ustaz? Mak dan ayah, iman tidak tampak tapi bisa dirasakan. Iman tidak tampak tapi bisa dibuktikan. Mana contohnya Ustaz? Nih. Yo. Jadi mak ayah macam iko ya. Iman tidak tampak tapi bisa dibuktikan. Dulu di zaman Fir'aun ada Nabi Musa. Di zaman Fir'aun ada Masito. Begitu Masito membantu, jatuh sisirnya. Apa ucapannya? Astagfirullah. Terdengar oleh Fir'aun, Masito, kamu mengaku ada Tuhan selain pada saya? Iya. Siapa Masito? Rabbi wa Rabbukum. Allah Tuhan saya dan juga Tuhan kamu. Kamu bukan Tuhan wahai Fir'aun. Makin merah pada mukanya Pak. Masito, kamu saya bunuh. Silakan. Suamimu saya bunuh. Silakan. Saya ini mampu semuanya. Tuhan saya ini hai Masito. Anakmu saya bunuh. Silakan. Singkat cerita, dikalilah kancah godang diisi air dalam tambah minyak. Dimasakkan dengan api di bawah meledak. Mengelogak bahasa Inggrisnya Pak. Lihat tahu mengelogak tak? Mengelogak bahasa Inggrisnya Pak. Kalau bahasa awak siku apa namanya? Mendidih. Bahasa Inggrisnya mengelogak. Tapi kancah tu nak macam kancah awak tu. Kancah awak siku paling-paling kau bau bujang masuk atau kambing warna miku tu ya Pak. Kalau kancah Mesir tu nak. Saya tengok tu kancah di Padang Arafah dulu kalau berangkat haji Pak 450 orang satu kloter. Satu muasasah itu di bawahnya 10 kloter. Berarti sampai 1,500. Cik kancahnya Pak. Cik kancahnya. Dan tengoklah ke dapur tu di Padang Arafah tu. Oi, lebih 3 meter pengacau Pak.
Dulu kan mengambil sendiri prasmanan, dan macam kini pakai kotak-kotak dikasih. Enggak, dulu enggak. Antri panjang-panjang. Kami dulu ambil piringnya tuh, antri. Supaya dengan capek, bawa selawat sama ayah-ayah tu. Salatullah, salamullah. Itu kotokok menjelang sampai giliran. Begitu sampai giliran nasi adong, aku aja tinggal kacau nak diisi dia. Congok juga kiranya orang pergi haji kan ada jangan congok. Nah, singkatnya cerita, masih tahu gimana? Suamimu saya rendam, silakan. Dimasuk ke dalam kancah, mengelupas kulit dengan daging. Merenggut nyawa suaminya, meneteskan air mata. Siapa nak kemenangi tengok laki di muka awak direndam kayak gitu? Bu, ibu kalau meninggal laki ibu golak atau menangi, Bu? Nangi. Padahal laki nak semayang dah dapat nanginya dah. Apalagi itu masih tahu. Apalagi ibu punya suami, sayang, tanggung jawab kehidupan ekonomi, perhatian dan kasih sayang. Seminggu tu nangi. Mana duduk nangi. Sebulan mana duduk nangi. Mohon maaf saya buat bapak, kawan-kawan saya pahlawan subuh. Kalau ada kakak awak, ada ama awak meninggal lakinya, itu remuk redam badannya sama ayah. Seminggu nak melulu dapat nasi. Ayu pun nak lalu dapat. Itu yang diderita oleh dunsana awak. Maka perlu hiburan. Perlu takziah pergi ke rumahnya supaya terhibur inya. Remuk redam, Pak. Remuk redam. Jahat kah suaminya, tak jahat kah orang taat kah? Cobalah nanti. Nah, bapak dan ibu. Akhirnya, bagaimana Mas Ito? Anakmu saya rendam, silakan. Masuk ke dalam, mengelupas. Meninggal anak di dalam, tambah tetesan air mata, buah hati, belayan jantung. Siapa nak menangis tengok anak macam itu? Bagaimana Mas Ito giliranmu? Nak apa? La takhab wa la tahzan, innallaha ma'ana. Fir'aun, saya tidak takut, saya tidak gentar. Allah bersamaku. Masuk ke dalam. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai ke bawah, sampai Nabi Muhammad SAW, berapa tahun, Pak? Berapa ratus tahun ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam perjalanan kencang. Ya kadul barqu, seperti kilat yang menyambar. Buruk. Al-Quran itu buruk. Sekencang itu ayat tercium oleh Rasulullah, bau semerbak, harumnya bukan main. Jibril, ya Muhammad, kok harum kali tadi? Mana? Itu situ. Oh, ada apa tuh hai Jibril? Di bawahnya tadi adalah pusaro masito. Lalatui tahun Pak Rasulullah kencang lewatnya, ndak ketik semerbaknya lo harum pusaro masito. Kenapa? Kena mati bawah iman. Awak mati sok le harum kubu awak apa? Bu, le harum kubu awak. Le Ustaz, sampai hari karena dia sebarkan bunga-bunga nanti. Abi bunga tu busuk lah balik. Iman. Mana lagi masa Rasulullah? Siapa kita ambil? Banyak sahabatnya dengan sisa. Wa ambillah seorang budak. Siapa namanya? Bilal bin Abi Rabah. Dulu musyrik, masuk Islam. Tahu oleh Abu Lahab Abu Jahil. Hei Bilal, kamu ngikut Muhammad? Iya. Kamu nak sembah Tuhan kita lagi? Tidak, karena itu bukan Tuhan. La tahubban lahu zah, itu bukan Tuhan. Rabbi wa rabbukum. Oh, diseret. Kalau bahasa Inggrisnya Pak, seret itu i sonsang. Lihat tuh i sonsang doang sih kau ingat tuh. Enggak tentu nih ya. Diseret, bahasa Inggrisnya i sonsang. Diikat kakinya, tarik. Akan sunsang nama orang. Tak kapal orang tangan ni kau nak sunsang. Ditarik kepada pasir tandus. Tiba di pada pasir tandus, dihimpit dadonya je batu. Madok kata langit. Berapa lamanya Ustaz? 3 hari 3 malam. Jangankan makan, air setetes tidak dikasih ke kerongkongannya. Satu pun tidak ada. Jangankan makan, air aja tidak dikasih satu tetes. 3 hari 3 malam.
Apa kata Bilal bin Abi Rabah? Ahad. 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 Allah itu satu. Allah satu. 3 hari 3 malam, Pak. Makanya dalam riwayat Bilal bin Abi Rabah itu belum meninggal lagi, Pak. Sandalnya sudah terdengar Rasulullah dalam surga. Tak, 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 tak. Sandalnya lah dulu, Pak. Hanya lo meninggal ya, Pak. Tapi sandalnya lah masuk surga. Macam itu ada imannya kokoh. Sandalnya masuk surga. Apalagi Bilal. Awak kau jangan kan sandal. Awak ini nak tentu dong. Kamu tanya sama bapak dan ibu, awak kau berdosa atau enggak? Ibu-ibu ada dosa atau enggak? Coba awak yang hadir kau pak angkat tangan yang merasa tidak berdosa. Angkat tangan. Enggak ada dosa semua. Nabi Adam satu dosa, Siti Hawa satu dosa, Iblis satu dosa. Dihalau dari surga pak. Betul. Turun. Bosok kampungnya tercampak lah kalian. Dibuang. Hanya satu dosa. Awak kini datang dunia bagai 5 dosa. Kemana awak dihalau sobat? Hah? Tempat cuma 2. Satu surga, satu neraka. Surga tempat orang yang bersih. Neraka bagi orang bagi 5 dosa. Awak kau bagi 5 dosa tu banyak pahala. Dosa ya pahala. Tentu di awak-awak dulu. Kemana awak masuk dihalau? Ke surga atau ke neraka? Jawab. Kemana pak? Kamu masuk tak dihalau dapat tujuan ciwak je ya. Tu tujuan ciwak dong tinggalnya pak. Tujuan ciwak, tujuan pacak. Banyak dosa pak. Makanya bapak dan ibu jemaah yang terhormat, iman tidak tampak tapi dirasakan. Bilal bin Abi Rabah dipilih oleh Rasulullah seorang muazzin. Kenapa? Karena suaranya kuat, dia anak muda. Ini Safa, ini Marwah. Tempat azannya Bilal bin Abi Rabah di Bukit Marwah. Kalau tidak nanti naik dia ke atas atap. Suaranya lantang. Sampai dalam riwayat mengatakan sampai ke tempat Jamarat ke Mina. Lebih kurang 4,5 kilo atau 5 kilo. Dari Moka ke Mina itu lebih kurang 4 kilo. Ke tempat melontar itu. Sampai suau. Tidak pakai mic dah pak. Dulu mana ada mic? Tidak ada. Allahu Akbar. Sampai. Oh, irama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lantang suaranya. Maka pengurus masjid besok kalau ada pembubaran acara muazin, carilah yang lantang suaranya. Yang tua tu pensiun aja lah. Tapi itulah waktu tua awak kau pak. Ndak ada nan tampil nanti jole azannya. Allah Akbar. Allah Akbar. Tiba ialah salam masuk gigi cik. Ya Allah salat. Ya Allah salat. Namanya orang tua. Tiba ialah malam masuk gigi yang kedua. Ya Allah para. Lama lah batu mau nampak uang tu. Siapa yang pandai batu contoh tu? Cuba tes pak. Siapa yang pandai? Siapa yang pandai? Cuba tes ya. Tes. Cuba. Siapa yang pandai? Tahu salah dicoba. Nanti bapak ibu ndak berhenti bawa lo ke rumah sakit nanti. Saya kena pandai pak batu itu. Lama latihannya tu pak. Jadi membalik ustaz-ustaz awak buya-buya waktu jangan dia bilang amak dan ayah hanya pandai seketika aja. Enggak. Lama latihannya dong. Buya Abdul Samad dia bilangnya kan, pidato dong kau kacau macam-macam kau. Elok tu nak bolak seorang je dong. Ya latihan. Jadi mak dan ayah iman. Kalau ada lah di masjid-masjid anak muda sekarang azan suaranya lantang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau ada anak muda macam tu azan di masjid musola. Anak-anak gadi dan do kampung do mambu-mambu saja mambu-mambu tak.
Kini kenapa yang tua-tuanya datang di kampung nan tua-tua jo. Pergi situ nan tua-tua jo. Nyo azan tuan tua-tua Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadang-kadang amak-amak tu tanya tu pakai tua. Lah azan wang intala. Tapi waktu lah masuk alah tu nak ngongan, indak kan ngongan nyo baterai apa dulu labi. Kalau secara tauhid mak ayah kudrat diberikan Allah itu tiada oleh Pak. Kalau iradat dia ingin lantang, suara ingin panjang, itu iradat. Tapi secara kudrat, sebegitulah lagi tenaga dikasih Allah. Kalau bahasa modern kini, pulsanya labi. Lejoleh no. Lejoleh no. Iku awak subuh kau awak sampai jam 9 no, Pak. Nak do kode-kode tu. Berapa minit lagi? 4 minit. Masya Allah. Iko baru perjalanan masuk alam kubur. Ulun baru satu disampaikan. Iman kokoh. Tanda iman tu bagaimana? Amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Lebih 300 ayat dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat. Ya ayyuhalladzina amanu solihat. Iman. Amal yang baik. Amal. Perbuatan. Ibadah. Pekerjaan. Jadi amak dan ayah, buktikanlah iman. Ambo sawal ikum menjadi ahli ibadat, ahli jemaah. Saya ahli Al-Quran, saya ahli sedekah, saya ahli tahajud, saya ahli duha. Tunjukkan. Yang kedua, ingin lapang kubur, ingin terang kubur, birrul walidain. Senangkan hati mak dan ayah. Taat ibadat bagus, iman kokoh, mantap. Ke Mekah haji tiap tahun, iya. Umrah tiap bulan, betul. 5 waktu ke masjid, tak pernah lumpang berjamaah, iya. Al-Quran dibaca, tahajud iya, zikir iya. Tapi amak juaya ndak di sapo-sapo doa, tak ada nilainya. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua. Orang tua tak pernah jahat kepada anak. Mohon maaf. Dulu pergi kita di ujung-ujung sana ada namanya taliju. Tahu taliju? Ada namanya oleh nak taliju. Lokalisasi. Tahu lokalisasi? Topik orang bersenang-senang buat dosa tapi bersenang-senang Pak. Yalah itulah buat dosa senang-senang lagi. Ada mabuk, ada merokok, ada judi, ada macam-macam. Kok tahu saya sering ke situ? Lalu ke situ ya, itu gadis-gadis ancak tu. Mas, sini mas. Tak ketek dia banyak ancak. Ancak lah pada bini awak dia. Berikan penyuluhan di sana. Mohon maaf. Lahir anaknya ibu ni dari hasil pekerjaan yang tidak baik. Tapi anaknya bagaimana jadi anak yang soleh dan soleha? Diantar yang ke pesantren Pak. Padahal kojo itu siang malam. Tapi anak ke pesantren. Begitulah orang tua terhadap anak. Sedikit mak dan ayah. Rela mak ayah kita hidup dalam hutan melentara demi membesarkan kita bertujuh beradik kakak. Redha mak ayah hidup dalam sungai cari ikan. La mosiok la kaju la lisi mak ayah Pak. Dapat ikan bertukar dengan beras yo makan jo awak. Redha mak ayah hidup dalam kebun. Kelambunya ada bolong-bolong, badan benjol-benjol digigit nyamuk. Tiba di rumah ndak ainyo nan diubeknya awak dia ambilnya digendong. Copet bedangnya nak yo. Janganlah awan esok dah elok-elok puangai ya sayang yo. Ambilnya buayan. Bayi tali diayun. Lolok lana dalam moyan wayal laju picangkan mata. Lolok. Hitam-hitam nak si tampuak manggi. Biarlah hitam asal mengaji. Makanya orang kampung-kampung dulu hitam-hitam Pak. Kenapa hitam-hitam? Termasuk saya ni Kenapa hitam? Yang pertama melahirkan mati lampu Pak. Dulu kan tak ada lampu, ada lampu togok ajanya kan, lampu togok ajanya. Amak wa mahujan. Mahujan amak. Amak bidan kampung tu ndak di rumah tu seborang itan. Bacari lo sompan. Dapat sompan tu nak lah do pengayu do. Bakayu je trompa. Dapatlah amak itu hujan lobek luar Pak. Tak pakai payung, hanya pakai daun pisang.
Angin kencang pula. Lah sampai amak tu beko ke rumah awak, mati lampu, mati pelito yo amak aja. Gitu amak. Begitu amak bidan masuk, lah lahir anak do nek, lah lahir amak do. Manu anak tu manu anak tu dia. Nak nampak dia kolam mako hitam awak apa. Anak-anak kini kenapa putih-putih? Nyo 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan masih entar tawi pak dalam pawi amak tu. Tu akal-akalan tayun tenda Allah Ta'ala. Itulah. Berbuat sama baik-baik mak dan ayah. Mbak untunglah rekan pemuda remaja masih ada orang tua. Saya tak ada lagi pak. Mak tak ada, ayah tak ada. Dulu waktu mak ayah saya hidup masih ada. Oh nak kayak begini rezeki yang pak. Kuliah jalan kaki. Kuliah jalan kaki. Habis waktu. Berapa minit lah Ustaz? Nah apa-apa, saya jam 9 nanti nih ke Tapung, jam 9 pas, on time. Halal bihalal dengan nenek mama yang berada se kecamatan Tapung itu. Okey, mak dan ayah, sikit saja. Mak dan ayah. Pemuda, remaja, pahlawan subuh, abang-abang saya, kakak-kakak saya. Kalau ingin hidup sukses, masalah selesai, diredoi hidup oleh Allah, sayang Allah, rebut mulai hari ini. Kasih sayang amak jua ayah. Sembah sujud, maafkan ambo ya mak. Doakan ambo ya mak. Mak doakan ambo ya mak. Oi, Masya Allah. Ridallahu wa ridal walidan. Keridhaan Allah kalau tak dari kasih sayang. Oh dan nak doa mak dan ayah le Ustaz. Pepatah wangnya boy. Buatlah omak orang omak awak. Ayah orang ayah awak. Datuk orang datuk awak. Kalau pandai berkain panjang, lebih lomak pada berkain sawong. Kalau pandai beramak somang, lebih sayang pada amak kandung. Suai? Amak ayah terbatasnya waktu baru alam kubur. Belum lagi syaratnya syarat sayang terang kubur menurut Allah Ta'ala, menurut Al-Quran, menurut hadis. Pantangnya apa? Belum lagi huru hara kiamat al-qari'atu mal-qari'ah wa ma'adaraka mal-qari'ah iza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan seterusnya. Belum lagi di padang masyar. La yatazawwalu hatta yus'ala an arba'ah. Tak bisa beranjak tumit kena padatnya manusia. Air minum sampai ke dada. Apa itu? Darah dan nanah. Makin dijilat makin muntah. Oh ditimbang amal ibadat nanti. Hasabayu hasibu hisaban. Dihitung. Ujungnya bahwa hasibuan. Ada hasibuan di sini dah? Ada hasibuan? Kalau ada hasibuan, sianu hasibuan. Asalnya hasaba yuhasibu hisaban. Ujungnya nanti bahwa hasibuan. Dihitung amal ibadat, ditimbang. Kau mentimun, kau joyong, kau potai. Ditimbang pak. Kau elok, kau busuk, kau pakuk, kau baulek. Begitulah amal ibadat. Dan panjang lagi ceritanya mak ayah. Kalau ini kita uraikan mungkin 1 tahun lebih kurang baru tamat. Demikian amak ayah subuh ini terbatasnya waktu. Mudah-mudahan ada bermakna manfaat. Bahwa perjalanan hidup sungguh jauh. Hidup baru kita tempuh 3. Ini alam dunia. Habis dunia, alam kubur. Pasti kita terima. Buatlah hari ini bertanam. Orang yang banyak bertanam, pasti banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Demikian nama ayah pemuda remaja pahlawan subuh. Bila silap dan salah, mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.